Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya bakal bercerita tentang pentingnya 5 kesalahan di dalam beternak, apalagi yang masih pemula atau masih baru. Saya bakal ceritain 5 kesalahan ini, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Dan 5 kesalahan ini pernah terjadi pada saya di waktu itu. Banyak peternak pemula termasuk saya, kalau kita kurang hati-hati bakal rugi besar kita di masa yang akan datang. Makanya 5 kesalahan ini bakal saya jelasin sekarang. Kesalahan yang pertama, kalau kita breeding kita nggak pakai sekat kandang. Jadi kambing yang baru beranak ada anaknya gitu kayak gini, nggak ada, karena dulu waktu saya nggak ada kandang sekat, akhirnya si anak domba itu kakinya kejepit, ada yang patah, ada yang ketiduran sama induk yang lain terus mati. Itu yang pertama. Jadi pentingnya kandang sekat ini buat di dunia breeding menurut saya sangat penting sekali. Karena apa ya, anakan itu keuntungan kita. Kalau keuntungan kita banyak yang mati, banyak yang gagal, ya kita gagal jong. Sedangkan masa tunggu kita sampai punya keuntungan itu sampai anak itu paling sebentarnya itu 1 tahun lur, atau 8 bulan. Jadi kandang sekat menurut saya itu penting karena menjaga keuntungan kita. Yang kedua, kesalahan yang kedua itu pakan kita sembarangan. Karena di waktu itu saya domba tuh udah sekitaran berapa ya, sekitar 15 ekor saya aritin lur. Domba itu di kandang saya aritin, ternyata ngarit itu enggak terus-terusan enak. Ngarit itu ketika kita lagi males, kadang-kadang yang penting karung penuh gitu, penting karung penuh, domba itu makan ya bodo amat lah mau tentang gizi atau protein segala macam, itu yang penting karung itu penuh aja, mau rumput kering rumput apa. Karena apa ya, ya kita gitulah, manusia itu kadang ada malesnya, kadang ada kesulitannya di rumput itu. Makanya buat kita itu penting lah yang namanya bank pakan atau ketersediaan lahan yang untuk lahan umbaran atau bank pakan. Ya intinya kita harus punya cadangan pakan, jangan sampai domba itu pakannya sembarangan sehingga nantinya malah membuat kerugian kita. Nah, fatalnya daripada pakan yang kurang bagus lah, yaitu indukan ketika melahirkan nanti susunya mengecil, terus anak domba pun nggak mau besar, kerdil terus. Karena apa? Karena induknya juga secara protein asupannya kurang. Ya sejauh ini itulah yang saya pelajarin, yang saya ketahui. Ya sekarang ya alhamdulillah udah saya terapin yang kedua, dari 1 sampai kedua itu udah saya terapin, dan alhamdulillah sekarang udah mulai ketemu saya. Terus yang ketiga, kesalahan yang ketiga itu buruknya kebersihan. Ya, buruknya kebersihan. Jadi saya tuh gimana ya, jadi kayak asal-asal tuh di pertama itu. Jadi kebersihan kandang itu nggak begitu saya pedulikan. Kotoran numpuk di kolong, kotoran yang pada nempel di kandang, ketidur-tiduran sama kambing-kambing pada saat tidur, dan mandi pun domba itu jarang. Dan ternyata itu efeknya luar biasa. Demi kesehatan domba itu ternyata kebersihan itu penting lur. Bisa dibilang kebersihan itu nomor 1 lah menurut saya. Dan setelah domba itu bersih, kandang saya bersihkan, saya kasih sempret lah, saya kasih obat-obatan biar kandang itu nggak ada virus, mungkin nggak ada penyakit atau nggak ada kutu-kutu yang menempel. Ya, intinya kebersihan lah, baik itu dari kotoran, baik itu dari serangga-serangga yang ada di kandang. Ya sekarang alhamdulillah penyakit-penyakit itu agak berkurang, meskipun terkadang ada ya penyakit musiman gitu. Tapi kuncinya itu kebersihan kandang itu prioritaskan lur, karena ya itulah bakal jadi bibit-bibit penyakit bersarang di kandang kita dan di domba kita. Dan kesalahan yang keempat di kandang saya pribadi yang melakukan kesalahannya, yaitu domba jantan yang saya pelihara terus sampai besar, dia belum waktunya untuk jadi pejantan, tapi dia udah nunggang-nunggangin naik-naikin domba yang induknya, sehingga mengganggu keturunan nantinya buruk. Karena dia masih pejantan yang masih muda, akhirnya si anakan pun lemah lur. Yaitu kesalahan yang keempat itu. Kesalahan keempat itu saya karena masih koloni,
bercampur baur lah antara anak domba yang jantan dan indukan ya, bisa dibilang juga ada induknya sendiri gitu. Itu penting ternyata lur, karena kalau dia belum waktunya kawin atau belum tua gitu terus dia ngawinin, nanti dia punya anak itu nggak bagus, lemah ya, bisa jadi dia ketika lahiran itu lemes lah dan kerdil gitu, kecil. Itu yang keempat lur. Jadi dari 1 sampai 5 ini nanti bakal saya bahas, ini poin penting buat kita peternak breeding ya. Dan tolong usahakan apabila ini bermanfaat, tolong didukung dulu channelnya biar apa sih namanya, biar ada penajamnya gitu loh. Oke, itu yang keempat ya. Lanjut ke yang 5. Yang kelima apa sih kesalahan saya yang kelima? Kesalahan saya yang kelima, domba jantan itu yang menjadi pacak di kandang setiap hari, setiap waktu gitu saya campurin terus sama indukan, sehingga apa ya, si pejantannya ini udah kejantanannya juga lemas, nggak bedanya sampean lah gitu. Kalau tiap hari terus diporsir buat ngawinin misalkan 30 induk 40 induk ya lemas juga. Jadi ada waktunya dia istirahat untuk ngejaga stamina dia biar dia jospleng gitu loh. Ya, jadi penting buat kita menjaga stamina si pejantan kita. Jadi 2 minggu sekali kita kasih kandang sekat, 1 minggu kita kasih pakan yang menurut kita itu rumput bagus lah, berkualitas ya. Intinya dia beristirahat lah, istimewakan dia dalam sebulan sekali, nggak apa-apa sebulan sekali. Jadi kita istirahatkan, karena apa ya, domba nantinya dia tuh nggak ada apa ya, stamina, dan dia pun makan pun nggak nafsu makannya, karena dia pikirannya mungkin kawin. Jadi dia nafsu makan pun berkurang lur ya. Itunya nanti bakal ngepek ketidakproduktifannya domba induk kita, tapi di kawin tapi nggak jadi gitu lur. Nah itu yang kelima. Nah dan dari 1 sampai 5 itu poin penting semua lur, itu bisa dibilang kunci-kunci dasar kesuksesan breeding. Karena apa, ini yang udah saya alami, udah yang saya pernah lewati. Dari kegagalan itu terus saya catat, saya inget-inget, oh ini. Dan sekarang setelah saya terapin berdasarkan apa kesalahan saya, ternyata benar loh, banyak perubahan alhamdulillah. Oke, mungkin sampai di situ aja, semoga dapat bermanfaat dan ada pelajaran buat kita semua. Sama-sama kita belajar. Teman-teman dari mana aja silahkan komentar, dan ada pun punya masukan atau tidak kesepakatan tentang apa sih namanya penjelasan saya, silahkan di komentar aja. Saya orangnya legowo dan siap siap sharing lah, siap berbagi pengalaman. Dan teman-teman, saya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.